Halo guys, ketemu lagi bareng saya Iksan. Dan di video kali ini seperti yang kalian bisa lihat di depan layar kalian saat ini udah ada dua buah smartphone. Dimana yang kalian tahu di sebelah kiri ini adalah Poco X3 Pro dan di sebelah kanan adalah Poco F3. Dan ya, buat kalian yang mungkin kemarin nonton peluncuran dari kedua smartphone ini, kalau di peluncurannya itu dua smartphone ini punya kapasitas touch sampling yang berbeda dan menurut saya cukup menarik buat kita bahas. Untuk Poco X3 Pro ini sebagai informasi aja ya guys ya, punya touch sampling rate itu di kisaran 240 Hz. Sedangkan untuk Poco F3 di kisaran 360 Hz. Tapi percaya nggak sih kalian dengan data itu? Ya, maka di video kali ini bakal saya kasih tunjuk bukti dari kedua touch sampling kedua smartphone ini. Tapi sebelum saya lanjutin ke video intinya nih guys ya, saya mau ingetin ke kalian sekali lagi, buat kalian yang suka dengan konten unboxing, review, atau pembuktian seperti ini, nggak perlu ragu lagi buat klik tombol subscribe, dan jangan lupa buat aktifin notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Ya, kalau udah, yuk kita langsung aja ke video pembuktian touch sampling dari kedua smartphone ini. Oke, di sini saya bakal coba dari smartphone Poco F3-nya dulu ya guys ya. Dan buat kalian yang mungkin lupa, sekali lagi saya mau ingetin, kedua smartphone ini punya touch sampling ya yang berbeda ya guys ya. Kalau Poco X3 Pro ini punya touch sampling di kisaran 240 Hz dan sedangkan di Poco F3 ini di kisaran 360 Hz. Dan ya, saya mau kasih tahu ke kalian nih, buat kalian yang mungkin mau nyoba juga ngetes touch sampling smartphone kalian perlu menyiapkan dua software ya guys. Yang pertama, pastikan kalian sudah menginstal ADB driver di laptop atau PC kalian, dan yang kedua, kalian pastikan sudah mempunyai aplikasi yang namanya ADB Tools seperti itu. Dan tahapnya juga cukup mudah ya guys ya. Di smartphone kalian hanya perlu untuk mengaktifkan mode debugging USB ya guys ya, selain kalian harus mengkoneksikan kabel USB-nya ke smartphone kalian. Nah, apabila sudah aktif seperti ini ya guys ya, USB debug aktif, kalian perlu langsung aja ke bagian aplikasi ADB Tools-nya kayak gitu. Dan ya, seperti yang kalian bisa lihat di layar ini, saya sudah menggerakkan kursornya, dan di bagian dalam folder ADB Tools-nya, kalian hanya perlu menekan tombol Shift di keyboard kalian, lalu klik kanan pada mouse kalian. Nah, maka akan muncul menu tampilan seperti ini guys. Dan apabila kalian nggak menemukan mode command prompt atau hanya open PowerShell seperti yang ditampilkan di layar laptop saya guys ya, kalian klik aja, nggak usah khawatir. Lalu setelah tampil seperti ini, kalian perlu ketikkan aja cmd ya guys ya, supaya merubah dari sistem window PowerShell ke command prompt seperti itu. Dan setelah tampil seperti ini, kalian hanya perlu mengetik kalimat adb devices ya guys, lalu klik enter. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini ya guys ya, list of device attached, dan ada satu buah nama dengan kode number di bawahnya. Dan apabila sudah muncul seperti itu, artinya smartphone kalian ini sudah terbaca di aplikasi ADB Tools-nya. Setelah seperti ini, kemudian kalian hanya perlu mengetikkan adb shell get event, kemudian strip r strip spasi strip l spasi strip t. Lalu kalian hanya perlu klik enter ya guys ya. Nah, apabila sudah tampil seperti ini, kalian hanya perlu menggerakkan smartphone atau layar dari smartphone-nya guys. Kalian bisa lihat ya, perhatikan baik-baik di layarnya. Saya klik bagian ini guys ya, maka akan muncul data seperti tulisan red 7 di bagian kanan yang ada di bagian layarnya ini. Lalu kita swipe seperti ini, maka dia akan muncul red dengan angka sekitar 360 dan di kisarannya gitu ya guys ya. Nah, karena si Poco F3 ini sudah memakai fitur 360 Hz untuk touch samplingnya, jadi saya bisa bilang kalau di Poco F3 ini menggunakan sistem pengecekan dengan ADB Tools-nya, itu berarti benar ya guys ya pembuktiannya bahwa si Poco F3 ini benar-benar punya touch sampling rate di kisaran 360 Hz. Dan seperti yang kalian bisa lihatnya di bagian layar bawah dan bagian layar tengahnya, ini saya sedang men-swipe
bagian layar dari Poco F3 dan hasilnya keluar 360-an kayak gitu guys. Ini untuk swipe-nya ya guys ya, beda untuk pengetikannya kayak gitu. Nah sekarang coba saya buat pengetikan. Kalau saya ketik satu angka aja, satu huruf di bagian keyboardnya ini, maka hanya akan tertera beberapa angka aja guys ya, bukan 360 seperti ini. Nah maka akan muncul 16, selanjutnya 24, 28, kemudian 14, 60, 134, dan seterusnya seperti itu guys. Nah intinya untuk Poco F3 ini sudah benar ya guys ya. Jadi pembuktian soal touch sampling 360 Hz pada Poco F3 saya nyatakan betul-betul real di 360 Hz. Jadi kalian gak usah khawatir kalau kalian ketipu gitu ya guys ya. Dan sekarang saya coba ya guys ya buat mainin game Subway Surfer ya guys ya. Karena menurut saya ini game yang paling cocok buat coba tes touch sampling ya guys. Karena swipe juga ya. Ya kita lihat nih ya guys. Oke, kalian perhatiin ya. Oh sorry. Tapi di layar menunjukkan angka ke 360 guys. Ya. Oke. Masih 300 ya guys ya. Tuh. Biasanya angka lebih rendah dari 360 itu di sentuhan akhir aja guys, dan itu bukanlah sebuah masalah ya guys ya, itu normal. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau ada angka yang di bawah 360 setelah di swipe kayak gitu ya. Oke. Gimana guys, sampai sejauh ini kalian apakah sudah yakin untuk hasil touch sampling rate dari smartphone Poco F3 ini yang diklaim punya touch sampling hingga 360 Hz? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Dan setelah ini saya akan coba untuk di smartphone Poco X3 Pro nya guys. Oke ya. Jadi setuju ya kalau di Poco F3 ini benar-benar real di 360 Hz. Oke, sekarang saya ganti ke Poco X3 Pro nya guys. Saya akan cabut kabel USB nya. Oke, sekarang saya akan colokkan kabel USB nya ke Poco X3 Pro, dan ya kalian lihat ya, di Poco X3 Pro saya juga sudah mengaktifkan kode debugging USB guys. Coba saya lihat. Oh ternyata belum, dan kalau belum saya bisa sekalian untuk menunjukkan ke kalian untuk mengaktifkan mode USB debugging ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini ada opsi pengembang, kalian klik aja, lalu kalian cari USB debuggingnya. Nah debugging USB kalian klik aja di bagian ini. Kalau ada muncul peringatan seperti ini kalian terima aja ya guys ya, ini nggak masalah. Oke, kalian terima dan akan muncul seperti ini ya guys ya untuk di awal pengaktifkan debugging USB-nya saat kalian koneksi ke laptop, dan kalian oke aja supaya terbaca di aplikasi ADB Tool-nya. Oke, sekarang kita back ke home screen karena ini udah aktif ya guys ya, sudah muncul di bagian layar seperti ini. Dan ya, sekarang kita lanjut lagi guys ke bagian layar monitor si laptopnya. Kita ulangi ke tahap yang sebelumnya guys. Kita klik tombol shift, klik kanan pada mouse. Lalu muncul seperti ini ya guys ya, ada open PowerShell window here. Kalau misalkan ini bukan command prompt di laptop atau PC kalian, kalian klik aja. Kalau muncul seperti ini, kalian rubah menjadi command prompt ya, dengan cara ketik cmd, enter. Lalu setelah muncul seperti ini, kalian ketikkan kalimat yang sudah disebutkan tadi ya guys ya, di awal Poco F3 tadi, adb device. Oke, klik enter. Nah setelah terbaca ada device di bawahnya, kalian lanjut ketikkan kalimat adb shell get event strip r spasi strip l spasi strip t, lalu kalian tekan enter. Nah setelah muncul seperti ini artinya si Poco X3 Pro nya ini sudah terkoneksi di sistem ADB Tools atau di aplikasi ADB Tools nya guys ya. Dan kalian lihat ya, di bagian layar bawah saya akan men-swipe bagian home screen dari Poco X3 Pro nya, dan kita lihat hasilnya guys. Ya, kalian bisa lihat angkanya berbeda dari Poco F3 tadi ya guys ya. Itu karena
si Poco X3 Pro ini memang hanya punya touch sampling rate sampai 240 Hz saja, dan kalian bisa lihat untuk hasilnya di rata-rata di kisaran 240 Hz ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat tuh. Oke ya. Kalian bisa lihat hasil sampling rate-nya berada di kisaran angka 240 Hz. Dan sekarang saya coba untuk pakai main game Subway Surf seperti di Poco F3 tadi. Oke, sekarang kita udah masuk ke gamenya, dan kalian perhatikan ya guys ya di bagian layar. Ya, 270. Oke, 240. 236, 272, ya, hasilnya benar-benar berbeda dari Poco F3 tadi ya guys ya. Ini memang karena si Poco X3 Pro hanya support di touch sampling 240 Hz aja. Dan gimana menurut kalian guys? Apakah pengujian ini cukup membuktikan kalau kedua smartphone ini benar-benar memiliki touch sampling yang sesuai seperti apa yang diumumkan pada peluncurannya kemarin? Nah, gimana menurut kalian di video ini guys? Kalian apakah sudah yakin dengan touch sampling rate dari kedua smartphone ini? Dan apakah kedua smartphone ini bikin kalian tertarik untuk membelinya? Kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke guys, jadi saya cukupin dulu video kali ini ya guys ya, soal pembuktian touch sampling rate dari kedua smartphone ini antara Poco X3 Pro dan Poco F3-nya. Dan di video kali ini saya bisa simpulkan kalau kedua smartphone ini benar-benar punya touch sampling rate yang sesuai seperti apa yang diumumkan saat peluncurannya guys. Dan ya, like video ini kalau kalian suka dengan videonya, dislike kalau kalian gak suka. Dan saya di sini Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih ya buat kalian yang udah nonton video ini.